Kenapa sih untuk kolam ikan itu perlu adanya waterfall? Waterfall itu tidak hanya dari segi keindahannya aja atau tidak hanya dari segi gemercik airnya supaya enak didengar, tapi manfaat waterfall sendiri itu bisa menghasilkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Lars Team Studio. Agan-agan, sekarang saya akan membahas tentang kolam ikan ya, seputaran kolam ikan. Nah, kolam ikan ini ada di proyek Alvarez 3. Nah, jadi kolam ikannya itu ada di halaman depan, memanfaatkan area sisa dari rumah atau sisa dari developer yang tadinya area depan ini untuk penghijauan, untuk area taman seperti itu agan-agan. Cuman ada permintaan dari owner ingin mau dibuatkan kolam ikan seperti itu. Nah, untuk kolam ikannya kita bikinkan kolam ikan minimalis dengan ukuran 1 meter untuk lebar, panjangnya 2 meter dengan kedalaman 95 cm karena ini memanfaatkan lahan yang sisa lahan dari bangunan atau dari rumah yang ada di proyek Alvarez ini. Untuk lahannya ini kurang lebih sekitar 3 meter kali 3 meter. Nah, kita di lahan 3 meter kali 3 meter kita buatkan kolam ikan. Nah, kolam ikannya seperti ini. Nah, untuk pekerjaannya ini sudah pengecoran sudah selesai, terus waterproofing juga sudah beres, tinggal tes rendam. Di tes rendam memastikan supaya tidak ada kebocoran seperti itu agan-agan sebelum nanti masuk ke pekerjaan berikutnya yaitu screeding atau penebalan. Kita tes rendam dulu setelah di waterproofing. Kalau misalkan sudah oke, tidak ada kebocoran, baru masuk ke tahap berikutnya yaitu screeding. Nah, untuk kolam ikan di sini filtrasinya atau chambernya kita menggunakan sistem double wall. Sistem double wall itu untuk penyekat antara chamber 1, chamber 2 dan chamber 3 kita menggunakan granit atau keramik di double. Jadi di double dua granit dikasih space sekitar 10 cm. Nanti tinggal atur ketinggiannya supaya sirkulasi airnya itu bisa bagus dan airnya bisa jernih dan bisa sehat. Kita akan bahas ke area sana ya. Nah, untuk area chambernya ini chamber 1, chamber 2, chamber 3 ke sebelah sini. Chamber 3 itu nanti peruntukannya untuk area pompa, terus area maintenance. Di sini nanti akan ada balpap, terus ada overflow-nya di sini, terus nanti backwash juga di sini. Seperti itu agan-agan. Nah, ini untuk chamber pertama, chamber kedua. Untuk chamber pertama biasanya kita menggunakan jaring nelayan dan chamber kedua itu menggunakan media filter batu apung atau bisa juga kulit kerang atau bisa juga kerang jahe seperti itu. Karena ini lahannya terbatas, jadi dibuatkan chambernya itu kapasitasnya hanya 2-3 chamber dengan yang terakhir itu untuk pompa. Nanti ada mesin aeratornya juga di sini. Nah, kita akan ke sebelah sini. Nah, sebelah sini nantinya akan ada planter. Nah, ini ada planter untuk area penghijauan supaya kolamnya bisa lebih asri, bisa lebih nyaman. Terus ada di sebelahnya ini ada waterfall. Waterfallnya ini ukuran bersihnya nanti 60 cm kali ke depannya ini 50 cm. Nah, nanti di sini akan ada kaca ya, kaca ke sini untuk turunan airnya nanti ke kolam utama ke sini. Nah,
kenapa sih untuk kolam ikan itu perlu adanya waterfall? Waterfall itu tidak hanya dari segi keindahannya aja, atau tidak hanya dari segi gemercik airnya supaya enak didengar, tapi manfaat waterfall sendiri itu bisa menghasilkan oksigen untuk keberlangsungan kehidupan si ikannya yang nanti ada di kolam yang di belakang saya ini, supaya bisa lebih sehat. Karena untuk kolam koi itu untuk airnya tidak hanya sekedar jernih, tapi harus sehat juga. Nah, seperti itu supaya ikannya tidak mati, seperti itu agan-agan. Nah, kita akan ke bawah sebentar. Nah, ayo ikut ke sini. Nah, saya sudah berada di dalam kolam utama. Untuk sirkulasi inlet kita menggunakan pipa dengan ukuran 1 in. Nah, inletnya ini ada 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Ini ada 8 inlet. Jadi untuk yang di bawah ada 4 inlet untuk arus bawahnya, dan untuk arus atas itu ada 4 inlet juga. Nah, jadi kita tidak menggunakan arus tengah, ini hanya menggunakan arus bawah dan arus atas karena kolam ikannya tidak cukup luas. Ini sudah cukup lah untuk mensirkulasi kolam yang ada di sini, seperti itu agan-agan. Nah, terus yang di bawah saya ini seperti biasa, ini ada main drain. Main drainnya kita menggunakan ukuran pipa 3 inch. Main drain ini langsung ke area chamber pertama dan langsung ke area chamber terakhir yang ketiga. Nanti ini masuk ke chamber pertama ke sini. Nah, nanti di sini disirkulasikan ke ruang pompa, terus masuk ke area inlet juga. Terus nanti oleh arus inlet dikeluarkan ke kolam utama, seperti itu agan-agan. Terus di sini ada pipa 2 inch. Nah, yang ini pipa 2 inch. Nanti ini disambung ya, menerus ke atas rata permukaan air. Fungsi dari pipa 2 inch ini nanti untuk skimmer. Nah, skimmer itu fungsinya untuk apa? Skimmer itu fungsinya untuk membuang kotoran yang ada di permukaan air supaya airnya bisa lebih jernih. Jadi kalau misalkan ada debu, terus ada sisa-sisa makanan atau pakan ikannya, bisa langsung ketarik lewat skimmer masuk ke chamber ke-1, ke-2, ke-3, dan masuk lagi ke kolam utama. Nah, seperti itu agan-agan. Tahapan setelah pekerjaan waterproofing, nanti kolam ini tinggal di screeding atau ada penebalan plesteran lagi ini sedikit. Kenapa wajib ada screeding? Kesini coba. Nanti ini titik nol nanti di setiap ujung kolam itu ada peninggian sekitar 5 cm. Jadi 5 cm dari sana ke sini jadi turun ke sini, dari ujung sana pun sama, turun ke sini, dari sini juga sama, turun ke sini, supaya kotoran yang ada di bawah kolam itu tidak mengendap di satu sisi. Jadi semua kotoran yang ada di dasar kolam semuanya turun ke area main drain, dan nanti dari main drain masuk ke chamber pertama dan disirkulasikan lagi, seperti itu agan-agan. Nah, terus untuk setiap sudutan seperti ini nih. 1, 2, 3, 4 sudutan ini itu tidak dibikin sudutan 90 derajat, tapi nanti di sini ada penebalan lagi, dibikin lekukan seperti itu. Nah, supaya pusaran air yang keluar lewat inlet itu bisa berputar secara baik, seperti itu. Karena untuk sirkulasi itu kan yang diperlukan dalam kolam ikan itu harus berputar searah jarum jam, seperti itu agan-agan. Nanti supaya putarannya lebih kencang, jadi kotoran yang masuk ke area main drain ini bisa lebih sempurna, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan, untuk
pembahasan kolam ikan tadi saya sudah paparkan. Kalau misalkan agan-agan pengen diskusi, tinggal komen ya di kolom komentar, kita diskusi perihal kolam ikan, pembuatan kolam ikan dan cara-cara sirkulasinya mungkin seperti apa, seperti itu agan-agan. Nah agan-agan, untuk agan-agan yang ingin konsultasi perihal membangun rumah atau perencanaan rumah, bisa konsultasikan bersama kami. Bisa langsung datang ke kantor kami yang beralamatkan di Perumahan Melati Masri Regensi Blok A 08, atau bisa search di Google Map, tinggal tulis saja Lastim Kontraktor, nanti diarahkan oleh Google Map ke kantor kami. Untuk melihat pekerjaan atau portofolio di Project Lastim, bisa dilihat di Instagram kita, tinggal ketik aja @lastim dan ada juga @lastim.arsitektur. Nah, TikToknya juga sama, Facebooknya juga ada sama, seperti itu agan-agan. Agan-agan, terima kasih sudah menonton, ikuti terus channel kami Lastim Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.